Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat muslim rahimanillahi wa iyakum. Setiap manusia tentu menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun seorang muslim, kebahagiaannya ketika dunia adalah ketika dia benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benar-benar bersujud dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan di dalam hatinya yang tidak ada taranya. Namun ada pun seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaannya adalah ketika mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, banyak kerabatnya, atau sedang berkumpul dengan keluarga atau istri-istrinya dan anak-anaknya semua. Itulah merupakan kebahagiaan bagi seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang muslim tadi yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, tentu dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Hurairah pernah berkata kepada Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah berkata, mudah-mudahan Allah memperkenankan engkau dan aku bertemu kelak di pasar surga. Lalu Sa'id radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Hurairah, iya Abu Hurairah, apakah di surga ada pasar? Iya, jawab Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku bahwa ketika kelak para penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan menempati tempat duduk sesuai dengan keutamaan amalnya, maka di suatu hari mereka diberikan kesempatan untuk mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memunculkan arsy-Nya yang maha agung dan menempatkan diri kepada para penghuni tersebut, penghuni surga tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memasangkan mimbar, memasangkan kursi kepada para penghuni surga tersebut. Ada mimbar dari cahaya, ada mimbar dari lu'luh, ada mimbar dari yakut, ada mimbar dari bazarzat, ada mimbar dari emas dan perak. Maka mereka menempati tempat duduknya sesuai dengan amal mereka masing-masing. Tapi di antara mereka tidak ada yang merasa terhina, di antara mereka tidak ada yang merasa rendah atau lebih rendah daripada yang lain. Maka seseorang yang paling rendah derajatnya ketika itu berada dia di dalam keadaan yang tempat yang tinggi dengan nuansa keindahan, aroma misik dan kafur. Lalu Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami bisa melihat Tuhan kami kelak? Lalu Nabi SAW menjawab, ya. Apakah engkau wahai Abu Hurairah meragukan melihat matahari atau purnama atau bulan ketika malam purnama? Lalu mereka menjawab, tentu tidak wahai Rasulullah, kami tidak meragukan untuk melihatnya dari mana kami berada. Demikian pula dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada keraguan bagimu untuk melihatnya, Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Tentu inilah yang merupakan suatu kenikmatan yang sangat dahsyat atau yang tiada taranya ketika kita di surga kelak. Maka dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi di dalam ayat 110 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, bahwasanya aku adalah manusia biasa seperti kamu yang telah diturunkan wahyu kepadaku bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang maha tunggal atau yang maha esa.
Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka tentulah hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya. Maka benar-benar kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Itu yang merupakan kenikmatan atau kebahagiaan yang paling dahsyat, yang paling tinggi yang kita akan dapatkan di surga kelak. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala ampunan, berikan kepada kita kesempatan bersama orang-orang yang soleh di yaumil akhir kelak untuk atau supaya dapat melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Demikian hadis yang singkat ini atau firman Allah Subhanahu wa taala yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.